Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gerobongan Gokil ya. Nah ini kok bisa-bisanya ya anak abah nyalon jadi wakil wali kota tapi minta di-endorse sama Pak Jokowi. Lah kok nggak minta di-endorse sama Abah Anies sih? Kenapa? Ayo kenapa? Kok malah Pak Jokowi? Siapakah itu? Lihat berikut ini ya. Kita yang ingin perubahan, mana suaranya? Kita yang ingin melakukan kebaikan, mana semangatnya? Ramji, lo udah teriak-teriak aja. Ngomong-ngomong, artis di sini cuma dua, yang lain nggak berani apa? Ramzi. Artis di Indonesia banyak, yang di sini cuma dua. Kemana temen lu, Ji? Temen lu kemana? Hati berbicara. Sok-sokan. Kami sedang berjuang, bukan sedang bekerja. Kang Wahyu, Kang Ramsi, saya Tintin Cianjur. Cianjur punya potensi yang besar dari dikembangkan. Satu, kalau diperhatikan urusan pertanian yang berkaitan dengan beras, irigasinya, pupuknya. Cianjur punya pandang wangi untuk sangat terkenal. Bisa dikembangkan lagi di rawat yang baik. Yang kedua yang berkaitan dengan infrastruktur, penting sekali, jangan sampai ada jalan-jalan yang rusak. Bisa kalau memang APBD tidak cukup, bisa minta bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, daerah kan juga. Yang ketiga bidang kesehatan, utamanya sisi pelayanan kelola harus diperbaiki dan diperhatikan. Itu Baik Pak, terima kasih banyak. Kami akan bekerja keras untuk Cianjur, insya Allah kita siap untuk memperbaiki dan juga membangun Cianjur untuk lebih baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Alhamdulillah kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Sebagai calon pemimpin, kita mendapatkan pelajaran hari ini yang luar biasa. Bismillah, mudah-mudahan dipermudah jalannya dan kita siap untuk bekerja. Katanya Pak Jokowi setelah pensiun sudah hilang pamor, sudah ditinggalkan oleh rakyat. Itu kata gerombolan Rocky Gerung, Refli Harun, CS ya. Tapi faktanya ini salah satunya anak abah si Ramzi ya minta dukungan juga sowan ke Solo ketika dia mau jadi wali kota, wakil wali kota di Cianjur. Tak hanya Ramzi saja, banyak loh calon gubernur, calon wali kota itu ya sowan ke Jokowi. Artinya apa? Ya artinya Pak Jokowi masih memiliki magnet yang luar biasa untuk rakyat Indonesia. Nyatanya bondong-bondong sowan ke Solo, harusnya kan sowannya ke Anies. Ups, ngomong-ngomong Mas Anies kemana sekarang ya? Pagi Mas. Tadi dapat petua apa dari Pak Jokowi ini? Ya, tadi bisa bersilaturahmi, banyak dapat masukan, terutama mengenai perbaikan dan pembangunan Cianjur. Pertama dari segi pertanian, kedua infrastruktur, ketiga kesehatan yang menjadi fokus mungkin yang perlu ditingkatkan. Ada pesan-pesan khusus misalnya dukungan dan sebagainya? Ya, selama 10 tahun beliau memimpin Indonesia, termasuk Cianjur, dia masih ingat pernah datang ke Cianjur, waktu itu meresmikan alun-alun, gitu kan. Ya, betul apa yang tadi disampaikan oleh Kang Wahyu. Dia juga tahu apa infrastrukturnya memang agak kurang maksimal, terutama di Cianjur Selatan. Tolong titip, rapikan itu, gitu ya. Kesehatan sama
pertanian. Kita punya Pandan Wangi di Cianjur. Jadi kalau ada statement soal mendukung Anda berdua atau enggak dukung dengan Kita ini? silaturahim. Kita minta ilmu, kita minta pelajaran. Anda tahu kiblat politik Indonesia hari ini di mana? Di Jakarta? Bukan. Di kota Solo. Tempatnya Pak Jokowi. Para politisi, mereka yang berkepentingan dengan agenda terdekat, yaitu 27 November, pemilihan gubernur dan juga wali kota, bupati, mereka tertuju arahnya ke Solo. Tidak sedikit calon-calon gubernur dan juga kepala daerah tingkat 2 itu datang ke Solo, bahkan di-endorse oleh Pak Jokowi. Dan Anda tahu fakta di lapangan, pasangan-pasangan yang di-endorse oleh Pak Jokowi surveinya meningkat. Wow, berarti politik di 5 tahun ke depan udah jelas-jelas berada di tangan Jokowi. Dan Prabowo Gibran itu merupakan representasi peran dan kehadiran Pak Jokowi dalam perpolitikan Indonesia 5 tahun ke depan. Pak Prabowo mengakuinya. Dan mengenai Gibran, kita nggak bisa membantah bahwa figur Pak Jokowi itu direpresentasikan dengan jelas pada figur Gibran. Bukan menteri-menteri pendukung Jokowi, bukan. Tapi yang jelas bahwa hal yang menarik di sini bahwa Pak Prabowo benar-benar legowo mengakui peran Pak Jokowi untuk kemenangannya. Tetapi yang menarik lagi adalah ketika Pak Prabowo meneruskan kepemimpinan menggantikan Pak Jokowi, ternyata Pak Prabowo ini bukan kaleng-kaleng. Dia benar-benar memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa, seorang yang tegas. Dan kita melihat di tangan Pak Prabowo di awal-awal kepemimpinannya ini baru hitungan hari, gebrakannya itu sudah luar biasa. Dan kita berharap Pak Prabowo dan Gibran serta seluruh kabinet akan benar-benar mengambil langkah yang baik untuk membangun bangsa ini seperti yang dicita-citakan oleh para pendahulu di negeri ini, para pendiri bangsa ini, mulai dari Pak Soekarno dan juga Hatta dan lain-lain sampai kepada Pak Prabowo sekarang ini. Oke, semoga kabinet Merah Putih di Indonesia ini di bawah komando Presiden dan Wakil Presiden Prabowo dan Gibran akan makin mantap, makin maju untuk Indonesia Raya yang makin kuat